Jadi ceritanya kan saya terlambat nih. Kalau saya mau minta teman-teman untuk menilai performance saya sebagai dosen dari ketepatan waktu saya datang ke kuliah, berapa persen dari skala 0 sampai 100 teman-teman bisa memberikan rate performa saya? Saya terlambat, tidak mungkin performa saya adalah 100%. Berapa? 99. Itu menjilat namanya. Yang lain? Dasarnya apa menentukan 98, 99,765 itu? Ya soalnya tidak susah. Ini ada hubungannya dengan kuliah ini, gitu ya. Jadi, bagaimana sih sebenarnya kita bisa menilai suatu uji atau suatu hal, suatu parameter, gitu. Dalam hal ini tadi, variable of interest-nya itu saya. Mau dinilai performance-nya, harus ada yang namanya apa? Kamu kalau mau nilai, kamu tutorial itu tak nilai ada apa ya? Standar ukuran. Buat penilaian, ada rubriknya. Ada yang namanya standar. Begitu juga dengan tadi performance saya. Kamu kalau mau menilai saya 99, pembandingnya apa? Keterlambatan 15 menit. Nah, keterlambatan masih dalam rentang 15 menit misalnya. Ada suatu patokan yang menjadi standar sehingga suatu hal itu kita bisa nilai performanya berapa persen. Begitu juga dengan telaah diagnostik. Teman-teman mau tahu kalau pasien anemia hemolitik itu selain anemia hemolitik yang karena autoimun, ya, itu dia bisa dideteksi dengan pemeriksaan apa sih selain kontes misalnya. Saya udah nemu suatu reagen loh. Ini saya yakin dia bisa menilai ini anemia hemolitik autoimun atau bukan. Pembandingnya dengan apa? Kok kamu bisa yakin ini parameter ini mau saya teliti buat skripsi saya dong? Ya. Saya mau menangin Nobel pakai ini dong. Ya. Harus ada yang namanya pembanding. Jadi sebelum nanti membahas tentang penelitian diagnostik, teman-teman harus tahu bahwa dalam kita melakukan diagnosis suatu penyakit, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Sekarang karena lagi blok 2E, saya mau pakai kasus akut dipsno. Ya, pada pasien, saya juga dipsno nih ya, karena naik 3 lantai. Usia 30 ke atas sama 20 something ya beda ya, kebugaran naik 3 lantai itu. Kalau dilihat dari sini, apa yang diperlukan untuk mendiagnosis pada pasien yang datang dengan sesak nafas? Ini adalah alur nih, ya kan? Kamu belajar diagnosis, belajar tutorial, belajar CR itu nyari alur toh, atau nyari ini referat orang ya, di script gitu loh, downloader ya, di download. Yang penting pas jawab ada jawabannya. Carilah algoritma. Jadi algoritma ini teman-teman bisa mendiagnosis keluhan akut dipsno itu dengan apa kira-kira? Baca dari sini. Apa yang diperlukan? NT-proBNP. NT-proBNP. Yang lainnya? Sama ya, ini tulisannya hanya NT-proBNP. EKG, X-ray, anamnesis dan ya, jadi untuk bisa menentukan ini untuk diagnosis gitu ya, kita harus tahu tanda dan gejala khasnya apa dulu, faktor risikonya apa ya, apakah sama orang yang datang dengan sesak nafas akut pada anak usia 7 tahun dengan orang tua usia 51 tahun ya. Sama nggak sesak nafasnya 20 something ini tadi dengan 30 tahun ke atas ini tadi? DD-nya beda 10 tahun aja bisa berbeda, ya kan? Faktor risikonya apa? 7 tahun tadi mungkin merokok tidak? Tidak ya, mungkin pikirkan kau salah infeksi mungkin,
51 tahun dengan sesak nafas, kepikiran apa? Rokok. Yang sudah kamu belajar aja deh. Rokok. Materi tutorial apa? BPOK, asma, jantung bisa nggak? Bisa, ya. Nah ini adalah kasus HF itu apa? Heart failure, ya. Jadi kita akan lihat, oh dengan akut deep stroke kita sudah punya DD. Kemudian pemeriksaan fisik dan laboratorium akan memiliki performa khusus untuk membantu menegakkan diagnosis itu. Mungkin sekarang yang dipakai adalah salah satunya sebenarnya dari laboratorium adalah NT-proBNP. Ini besok saya bahas di kuliah besok pagi. Ya. Tapi bagaimana sih kita menentukan jenis tes yang paling tepat yang bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit tersebut? Namanya penelitian diagnostik itu adalah untuk mencari suatu uji yang bisa membedakan sakit atau tidak sakit. Sebenarnya itu saja tujuannya. Tapi harus menggarisbawahi, hasil positif itu idealnya ditemukan hanya pada orang sakit, dan hasil negatif hanya muncul pada orang tanpa penyakit. Apakah semua tes yang ada sekarang pasti seperti ini? Pernah ya, coba dibuka memori, ya, memori ya, 2 semester yang lalu, semester 4 SLE, kita pernah belajar SLE, setuju? Apakah semua orang dengan anates positif itu SLE? Tidak. Dia nggak bisa menjadi uji diagnostik yang baik. Tapi kalau mau diagnosis SLE pakai apa? Anak itu diagnosis atau screening? Kenapa? Lalu penentunya apa? Kalau pada SLE itu penentunya apa? Iya, coba ditelaah lagi ke sanubari yang paling dalam ya, dicari ingatannya yang mungkin tercecer di mana. Sekali lagi, jadi sepakat anak itu screening. Kenapa? Satu aja alasan. Kenapa anak itu screening? Angel kan wis sinau iki angel banget iki gawe slide-nya mumet ya. Ya, Vo, saya sampai titip kemarin ke Vivo buka Medcat supaya ilmunya bisa transfer hari ini. Masih menerjemahkan parcel utang lagi, saya nggak sanggup deh. Ayo, kenapa dia screening? Karena yang normal bisa positif. Screening itu khasnya apa? Dilakukan di awal, di akhir, di tengah. Di awal. Betul, pada SLE alurnya dia adalah di awal. Lalu untuk menentukan orang yang positif ANA tadi, SLE atau non SLE, kita butuh periksa lagi apa deh? Contohnya anti DS DNA C3 C4, iya dong? ANA panel dok, gitu. Ya, kamu masih nggak tahu saya cerita saya anak tes positif, ya, tapi saya tidak SLE. E-nya energik dong, kebanyakan gula kayaknya. Ya, jadi kita akan mencari suatu bagaimana sih nanti kalau saya mau buat penelitian, saya yakin bahwa alat yang mau saya pakai ini tuh bisa membedakan bahwa orang ini sakit atau tidak sakit. Itu tadi adalah salah satu contoh. Kita lihat dulu ini, ya. Semua komponen yang ada di sini, semuanya pasti punya angka kemampuan untuk mendiagnosis ini. Tapi berapa persen? Ya, kira-kira orang kalau kita curiga dia gagal jantung, heart failure, berapa persen kamu bisa tahu dari anamnesis ini orang pasti heart failure? Kalau tanyanya klinisi 70%. Tanyanya sama orang laboratorium nanti beda lagi jawaban. Ya. Berapa persen dari pemeriksaan fisik kamu bisa yakin bahwa kardiomegali, orang dengan kardiomegali itu pasti heart failure? Itu namanya pertanyaan penelitian. Ya. Kamu sudah kuliah itu kan? Belum. Nanti pas ketika menyusun ya skrip
Biopsi itu ada namanya PICO, PICO kita bilang ya, Patient Intervention Comparison and Outcome. Itu adalah basic of research questions. Sehingga ketika teman-teman nanti berpikir, wah ada orang-orang kayak gini tuh kalau saya uji A, B, C, D, ini mana sih yang lebih bagus untuk mendiagnosisnya? Nah itu adalah base-nya adalah dari ini. Ketika disarankan berbagai macam ini, mungkin saja NT-proBNP ini tidak bisa 100% mendiagnosis. Kita periksa semua orang di sini dengan NT-proBNP. Saya NT-proBNP-nya tinggi, masuk di alur yang paling kanan tadi. Saya heart failure, Bu. Dan dia baik-baik aja nih, pipi bersemu merah, heart failure tidak, NT-proBNP-nya tinggi. Boleh nggak NT-proBNP dilakukan pada populasi yang luas? Kalau dia tidak boleh dilakukan pada populasi luas, pada populasi sehat, maka dia adalah uji diagnostik. Kalau boleh dilakukan pada semua orang, darah rutin itu boleh diperiksa semua. Terus dapat berapa anemia, berapa tidak anemia. Itu namanya screening. Oke? Kalau screening idealnya berarti low cost atau high cost? Low cost, karena harus dilakukan pada populasi sehat semua. Tapi kalau diagnostik, ya kamu pilih. Akan periksa NT-proBNP kalau dari anamnesis ada sesak nafas, dari pemeriksaan fisik ada kardiomegali, ada murmur, iya, kemarin tuh murmur sistolik derajat 3, derajat 6 terdengar tanpa stetoskop, ya misalnya. Kemudian JVP ya, yang dulu cuman ya Pak miring Pak, ya 15/2 ya Pak normal, silakan turun Pak, gitu kan. Ternyata JVP-nya 5/4. Tampak pulsasi jelas. EKG ditemukan apa? Hipertrofi itu ketemu apa? Ya nanti tanya sama yang bisa baca EKG ya. Dari ekokardiogram tahu? Untuk melihat berapa besar darah itu bisa dipompa, berapa persen darah bisa terpompa keluar dari, lihat struktur dari jantung. Orang awam menyebutnya USG jantung gitu ya. Kita lihat berapa ejection fraction-nya. Seharusnya sampai sini aja kita udah tahu dong dia heart failure atau tidak. Tapi kenapa harus tambahkan ini gitu ya? Mungkin ada utilitas tertentu dari pemeriksaan ini untuk tahu bagaimana dia benar heart failure atau bukan gitu. Alat diagnostik yang baik idealnya bisa tadi ini, yang pertama yang saya tekankan tadi. Kemudian aman, cepat, dan mudah ya. Reliable, paling utama adalah reliable. Dan yang terakhir kalau bisa cost saving gitu. Alat diagnostik itu tidak melulu harus pasti ya. Jadi misalnya tadi sebenarnya pakai ekokardiogram itu sudah pasti. Tapi misalnya tidak ada orang yang bisa melakukan itu, atau ekonya lagi rusak, adanya di laboratorium NT-proBNP ada, kita bisa ke pemeriksaan ini untuk meyakinkan bahwa begitu. Jadi tergantung dari nanti performa yang namanya kita akan lihat di slide berikut. Kalau nanti teman-teman pengen meneliti ini, tujuannya selalu menentukan apakah dapat berguna untuk mendiagnosis suatu penyakit. Bentuknya adalah cross-sectional dan suatu penelitian observatif. Cross-sectional itu apa? Sudah kuliah ini? Mau diambil kan? Cross-sectional apa? Bapak udah kuliah? Mantap kan? Sudah, tidak ada yang ingat saja dong. Cross-sectional apa? Potong lintang. Berarti pengambilan data dilakukan pada satu waktu. Orang datang, ya, tadi dengan sesak nafas, seret diperiksa semuanya, darah rutin, AGD, NT-proBNP, troponin diperiksa. Dilihat hasilnya, kemudian kita bisa menentukan luarannya sakit atau tidak sakit. Itu namanya diagnosis. Jadi dilakukan pengambilan dalam satu waktu, kita hanya mengobservasi, tidak melakukan intervensi apapun. Bedakan dengan yang namanya RCT, Randomized Control Trial. Ya, kalau RCT teman-teman mencobakan obat baru,
terapi baru, intervensi baru. Ya, sementara pada uji diagnostik itu kita tes, kita lihat bisa nggak dia membedakan, gitu ya. Tadi saya bilang di awal bahwa ketika memilih uji diagnostik harus memilih standarnya juga, pembandingnya. Apakah boleh sembarang milih standar? Ya. Boleh nggak tadi AIHA kita bandingkan sama darah rutin saja? Padahal dia punya pakem harus kontes. Tidak boleh, karena ada yang namanya gold standard, refers to benchmark, jadi suatu patokan begitu ya, yang ada dengan berbagai syarat ya. Jadi contohnya gini, anemia defisiensi besi itu standar diagnosisnya pakai apa? Gold standard diagnosis pakai apa? Anemia defisiensi besi, ayo dibuka lagi sum-sum tulangnya, ingatannya dong. Apa? Anemia defisiensi besi diagnosis pakai apa? Ferritin. Apakah itu gold standarnya? Bukan, gold standarnya adalah cadangan besi di sum-sum tulang. Tapi kalau out of everyone dengan iron deficiency, kamu harus ambil sum-sum tulangnya, kamu cek ya, biayanya banyak, invasif ya, padahal terapinya mudah. Sangobion saplek itu paling nggak nyampe 50.000 ya loh. Jadi dipilihlah surrogate marker, contohnya adalah ferritin, sehingga dia menjadi standar. Tapi kalau leukemia susah dong kalau pakai ambil sum-sum tulang. Kita ambil dari darah kapiler aja nih. Bisa nggak itu mendiagnosis leukemia? Nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ganti ke suatu parameter lain ya, yang setara untuk kemampuannya mendiagnosis, atau memang ada harus gold standarnya ya. Suatu diagnostik tes yang dianggap adalah pemeriksaan definitif untuk suatu penyakit tertentu dan menjadi pembanding utama untuk menguji pemeriksaan lain atau untuk membandingkan antara yang sakit dan tidak sakit. Kita harus menilai dibandingkan dengan gold standard, dan performanya ini, inti dari kuliahnya adalah 5 ini ya. Nanti harus bisa menjelaskan sensi, spesi, besok waktu ujian tak tanya ini gitu ya, tak tanyakan ini, harus bisa tahu ya. Utamanya adalah tampil 2x2. Besok harus bisa menerjemahkan tabel ini. Membaca jurnal harus bisa menyusun tabel ini untuk tahu sensi spesi. Gold standard kita mau contoh pakai tadi ferritin ya. Ferritin di sini. Dari 100 orang yang diperiksa ferritin, 80-nya itu dia normal, 20-nya dia rendah. Sehingga di sini sebenarnya adalah low ferritin atau anemia defisiensi besi ya. Yang positif di sini A plus C-nya totalnya adalah 20, yang negatif adalah 80. Saya mengusulkan uji, saya mau pakai indeks MCV saja deh buat membedakan dia ADP atau bukan ADP. Tadi berarti kalau dengan ferritin yang anemianya hanya 20%, setuju? 20 dari 100. Pakai MCV ternyata naik prevalensinya jadi 40. Jadi yang positif dengan MCV tadi di sini 40 dan yang negatif ada 60. Jadi performanya sama atau tidak sama? Tidak sama. Jadi kita akan mengukur, kita cari ya, true positif, false positif, false negatif, dan true negatif. Berapakah orang yang true positif? Jadi yang kita bilang true positif itu dari yang mana? A, B, C, atau D? A. False positif yang mana? False positif yang mana? B. False positif B atau C? B. 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 Kan gold standarnya bilang dia nggak sakit, tapi Bu bilang sakit pakai alat diagnostik yang baru.
Dia tidak sakit kok bilang sakit kok. Bu leukemia ya katanya, kata tesnya. Ulang-ulang ya kan, nggak mau keluar rumah seminggu mumet ya kan, mual muntah lagi kalau leukemia ya kan. Nah, orang nggak makan kok ya mual muntah tuh. Dokternya malah bikin penyakit baru karena false positif. False negatif jadi yang adalah yang C. Sakit dibilang tidak sakit. Oh enggak bu, aman, enggak denggi. Balik-balik DSS ya kan. Pasiennya itu kalau ini di sini false negatifnya. True negatif memang sakit, memang tidak sakit, dan hasilnya juga negatif. Itu adalah konsepnya. Ya, pokoknya tabel ini tuh akan menghantui terus ya. Besok lihat tabel ini tahu berarti soal saya. Oke, ini adalah pengertiannya. Tolong diingat. Ketika kita akan bicara tabel ini, maka kita akan lanjutkan dengan sensitivitas dan spesifisitas. Sudah siap? Ya. Didengarkan ya. Tidak menerima pertanyaan. Boleh. Setiap saya di sini mic-nya rusak ya. Kayaknya saya nggak boleh berdiri di sini. Mungkin auranya bulat gitu. Mungkin ada yang terlambat tapi saya nggak lihat gitu loh. Oke. Di sini sensitivitas itu menggambarkan true positif. Dipegang dulu. Sensi dan spesi, jadi akan ada tadi toh 5 sensi, spesi, predictive value, likelihood ratio, ya. Sensi spesi itu adalah dari populasi yang di sini berdasarkan gold standard. Predictive value nanti dia adalah dari row yang di sini. Itu diingat dulu, dicatat. Kalau ngomongkan sensi spesi, pembaginya adalah yang ini. Sementara predictive value baik positif maupun negatif nanti adalah di sini. Kita bicarakan dulu sensitivity, ya. Menguji bagaimana suatu tes berperforma ya untuk mengidentifikasi true positif. Jadi yang dicari adalah angka A. Sehingga rumusnya adalah true positif dibagi total dari true positif dan false negatif. Artinya kita akan menilai proporsi subjek dengan proporsi subjek yang sakit yang mendapatkan hasil positif. Itu sensitivity. Proporsi subjek yang sakit yang mendapatkan hasil positif. Proporsi subjek yang sakit itu kan A plus C. Yang dapat hasil positif itu tadi kan A. Ya. Ditambahkan false negatif itu yang di sini, ya toh? Ya, okay. Idealnya lebih bagus angkanya lebih banyak yang mana? A atau C sebenarnya? A, kalau dia suatu diagnostik yang bagus. Ya. Sehingga kita menghindari yang namanya false negatif. Sehingga semakin tinggi sensitivitas seharusnya tidak ada false negatif. Kalau tadi performa saya 100%, saya tidak yakin itu tadi ada false, tidak ada false negatifnya ya. Masa 0 gitu ya. Jadi gitu. Kalau kita tadi pakai angka 100 ya, terus kan tadi harusnya di sini tuh 20 aja ya, A plus C-nya 20, tapi di sini kok ternyata banyak ya. 40. Jadi jangan-jangan di sininya 18, di sininya 2, di sininya itu berarti sisanya 22 gitu. Jadi angka itu akan bervariasi. Semakin sedikit populasinya, maka sensitivitasnya bisa semakin rendah. Tapi kalau ternyata dia sensitif, yakin 99% gitu ya, dari 1 juta populasi yang diperiksa ya performanya bagus sekali. Ya toh, 99% dari 1 juta ya pasti lebih bagus. 99,9% dong. Ya. Sangat baik, berarti kemungkinan untuk dia menimbulkan false negatif itu rendah. Kebalikannya yang namanya spesifisitas atau spesifik ya adalah kita lihat yang kanan bawah. Bagaimana kita mengidentifikasi dari
total orang yang tidak sakit yang mendapatkan hasil negatif. Dipegang dulu, ya. Sudah bingung? Sudah? Kita buat lebih bingung lagi. Nah, coba dihitung. Please help me to calculate the sensitivity and specificity. Please. Makanya kalau ngelihat layar tuh kosmetis gitu loh. Nyawanya kemana, madep depan, rohnya keluar ya. Kantin, tuku kopi ya. Oh lah, iya loh, makanya menatap dengan kesadaran penuh. Kuliah itu syarat nomor 1 selain biaya, kesadaran. Nek makan kuliah orang sadar orang ini. Berapa? Sensitivitas 90,5%. Terus spesi? Pintar ya, kalkulatornya sama. Tinggal klik doang ternyata bersama. Nah ini adalah contoh kasus, misalnya nanti saya keluarkan ya. Saya mau menguji ICT, ini saya angkanya nggak ngawur ya. Saya ambil ini dari penelitian senior saya. Dia mengujikan ICT untuk mendiagnosis malaria falciparum di Purworejo ya, sebagai area endemik. Resultnya ini, pembandingnya berarti adalah apa? Hapusan darah tipis. Setuju? Iya, setuju. Dikit lagi. O-nya berapa? Selama ini adalah memang standar utamanya bukan ICT, memang masih adalah hapusan. Kalau ketemu plasmodium ya habis pasti itu malaria. Jadi masih dia spesifisitasnya tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat angka ini. Berarti dari populasi orang yang sakit malaria tadi 90,5%-nya hasilnya positif. 90,5% itu gimana maksudnya? Yang 0,5 itu berarti satu orang bagi 2 gitu. Ya enggak, angkanya kan tidak pasti selalu 100 toh. Nah, kalau 1020 gitu ya 90,5-nya itu kan ya ada gundulnya, ada orangnya ya. Maksudnya ditetapkan. Spesifisitas 95,5 berarti dari orang yang sehat ya 95,5%-nya itu teridentifikasi dengan hasil negatif. 4,5-nya berarti hasilnya apa? Positif mungkin. Ya. Jadi angka false positifnya rendah. Angka false negatifnya kalau 9,5 itu tinggi enggak ya? 9,5 dari sejuta itu ya banyak ya. Ya, jadi nanti kita lihat lagi tidak cukup hanya sensi spesi, akan ada nilai lain yang digunakan. Kalau kita lihat ya dalam satu populasi, ketika kita mengujikan suatu alat uji, maka true positif dan true negatif itu seharusnya tidak akan beririsan. Tapi akan ada populasi-populasi yang kalau tadi dia tidak bisa mendeteksi dengan baik gitu ya, maka akan ada populasi yang masuk di false positif dan false negatif. Maka idealnya sebenarnya semakin sedikit ya irisannya tadi itu sedikit gitu ya, seharusnya dia semakin bagus. Tapi kalau secara hukumnya sensi dan spesi itu akan berjalan berkebalikan. Kalau kita pengen memastikan semakin spesifik, kadang dia sensitivitasnya semakin rendah. Mau kita buat dia untuk screening, dia semakin sensitif, kita dorong, maka spesifisitasnya akan semakin turun. Semakin sensitif suatu uji, maka semakin baik untuk meroll out. Kenapa? Kok malah dipakai untuk meroll out tadi? Ingat tadi kita balik ke SLE, anates tadi. Ketika dia negatif, teman-teman yakin dia bukan SLE? Yakin. Pikir-pikir, apa jawabannya? Yakin. Yakin. Jadi tadi itu Anda itu kira-kira
Sensitif apa spesifik dia? Sensitif. Spesifik. Tapi belum spesifik. Anti dsDNA sensitif atau spesifik? Spesifik. Spesifik. Seharusnya kalau dia ditaruh di bawah ya harusnya dia spesifik toh dari alur tadi. Semakin tinggi sensitivity, ingat bahwa kalau ini totalnya 100, tapi yang TP-nya itu sudah 95, berarti FR-nya itu cuma 5. Gitu toh. Kita pakai yang lebih ekstrim, 10.000 di sini. Total true positifnya 9.995. Maka false negatifnya hanya 5 out of 10.000. Berapa persen? 0, ya itulah. Ya. Ngerti kan maksud saya? Jadi semakin dia tidak ada false negatif, kita semakin yakin ketika hasilnya negatif itu memang true negatif. Kamu dengerin saya ngomong, anggap aja hipnotis saya gitu kan, biar masuk ilmu. Sekali lagi, ya, tatap mata saya, ya. Semakin sensitif, maka false negatifnya semakin rendah. Maka ketika hasilnya negatif, kita percaya itu benar negatif. Reagen HIV, ingat pemeriksaan HIV 3 metode. Apa itu? Ya, 2A lagi loh, saya ngajarnya di blog 2A itu. Yang susah itu loh dok, yang megah itu. Aku yang megah, dia tidak bisa jadi poster. Ingat pemeriksaan HIV 3 metode? Di skenario itu loh dulu. Saya yang buat skenario, tidak mungkin saya bilang, kamu bilang nggak ada, nggak tutup. Nanti diingat lagi ya, di kuliah pun pasti ada. HIV 3 metode itu adalah reagen dengan sensitivitas dan spesifisitas berbeda. Dari peraturan, reagen 1 HIV itu harus memiliki sensitivitas lebih dari 99%. Itu sudah belum setiap kesana mesti rusak gitu. 99% sensitivity. Kenapa? Kok reagen 1 harus punya sensitivitas gitu? Kalau nggak punya berarti emang bukan HIV. Karena ketika dia hasilnya negatif, berarti dia udah pasti kita bilang no, it's not HIV. Tapi guys, keren ya toh? Fokus, hipnotis ke orang berhasil hipnotis. Saya terlambat, saya nggak sempat stand up comedy hari ini. Ya? Betul, karena sekali dia sensitivitasnya tinggi, maka kita bisa yakin bahwa ketika hasilnya negatif dia memang bukan nggak sakit. Beda cerita dengan spesi. Ya, kalau spesifisitasnya tinggi, angka false positifnya rendah, sehingga orang yang positif itu kita bisa yakin memang dia beneran positif. Balik ke HIV tadi, reagen 1 sensitivitas harus lebih dari 99. Hasilnya positif. Secara alur diagnosis HIV kita harus lanjut ke reagen 2, R2. R2 syaratnya adalah spesifisitas lebih dari minimal 98%. Iya, sabar, masih ada 20 menit. Positif, kemudian R2 positif, kita harus lanjutkan R3, spesifisitas minimal 99. Sehingga ketika dari R1 positif, R2 positif, R3 positif, sudah pasti ini HIV. Nggak perlu kita cek PCR HIV, pasti ini HIV. Gitu ya. Konsepnya adalah seperti itu. High sensitivity ya permits people to be confidently regarded as not having a condition. Jadi ketika sensitivitasnya tinggi, kita bisa yakin bahwa orang tersebut tidak sakit ya ketika ada hasil yang negatif. Nih, NT-proBNP-nya ada di semuanya, ada NT-proBNP, tapi ada cut-off-nya. Kalau kurang dari 300, berarti ini yang ditekankan adalah sensitivitasnya. Dengan cut-off 300 mungkin sensitivitasnya bisa lebih dari 90 untuk meroll out si heart failure, tapi spesimennya mungkin rendah.
Tapi ketika kita naikkan cut-off-nya kita naikkan ke lebih dari 10.000, maka spesifisitasnya akan tinggi. Ketika dia lebih dari 10.000, kita yakin banget ini adalah suatu heart failure. Jadi suatu parameter bisa digunakan untuk merule out ataupun merule in, tergantung dari sensi dan spesi. It is possible kalau dia adalah suatu numerik, ya. Kalau kayak ini numerik atau kategori? Kalau contoh kategori itu apa? Contoh kategori itu apa? Sakit tidak sakit. Yes or no, laki-laki perempuan, ya, tua, muda, bukan tua bangga ya, jangan. Kita lanjut ke pembusingan yang kedua. Sensi spesi sudah setuju? Ya setuju aja dulu lah ya, daripada repot ya. Tadi saya bilang kalau kita ngomongkan predictive value, kita berdasar dari hasil uji yang kita teliti. Kalau hasil tes saya positif, seberapa besar bahwa memang hasil positif itu benar-benar saya tuh sakit? Iya, ngantuk ya. Nih coba lihat nih. Karena dia adalah true positif dibagi false positif ditambahkan true positif. Jadi A per A plus B, ya, itu adalah positive predictive value. Memprediksi hasil positif itu beneran saya sakit. Ya, kalau NPV maka ini N harusnya ya. Negative predictive value itu berangkat dari ketika hasilnya itu negatif, ya kan, kalau di sini kan hasilnya negatif. Berapa persen sih hasil negatif yang saya dapat itu memang benar-benar saya itu nggak sakit? Sudah cukup sakit sekarang kepalanya? Ya, saya juga ya. Tapi ingat bahwa NPV ini tidak ada artinya kalau kita tidak tahu prevalensi. Dalam artian, ketika kamu menguji pada prevalensi yang hanya 0,1%, maka angka PPV misalnya, positive predictive value-nya bisa rendah. Tapi ketika kita mengujikan pada prevalensi 50%, ya, positive predictive value-nya bisa meningkat. Kita lihat dari mana? Karena kalau prevalensi dia akan mempengaruhi yang di sini. Prevalensi itu apa? Angka kejadian penyakit pada satu populasi tertentu, begitu toh? Kalau tadi di Purworejo endemik tadi dibandingkan di Jogja, prevalensinya malaria harusnya lebih tinggi mana? Purworejo. Jadi misalnya tadi kita ujikan ICT-nya tadi di Purworejo, PPV-nya tinggi. Kita ujikan di Jogja, mungkin PPV-nya akan berbeda. Ya, karena angka yang dibilang positif dari gold standard tadi juga akan berbeda. ICT malaria diujikan di Jogja misalnya, hanya dapat di sini 1%. Di Purworejo di sini bisa 20%. Ya jelas berbeda toh, ya. Karena kan nanti angka ini akan menjadi pembagi. Ya, kita lihat. Iya. Rumusnya lagi dong. Bawah, mana? Ini buat catat, dihitung atau saya akan catat? Hitung. Keluarkan HP lagi. Ada lihat slide meeting sudah. Ya nggak apa-apa lah, berarti prepare ya. Prepare menjawab. PPV-nya adalah 26%, NPV 96%. Agak berbeda dengan kasus yang pertama tadi ya, karena kan tadi semuanya bagus. Ya, yang artinya dari pasien yang sakit 26%-nya itu ya, dari 26% dari proporsi pasien yang hasilnya positif ya 26%-nya itu benar-benar sakit. Sementara NPV tadi dari pasien dengan hasil uji negatif itu 96%-nya itu memang nggak sakit. Jadi ada false positif hanya 4%. Jadi uji itu semakin bagus kalau NPV-nya tinggi atau PPV-nya tinggi. PPV tinggi. Uji akan semakin bagus kalau mana yang lebih tinggi.
masih jawab salah satu, berarti kuliah ini tadi belum masuk ke sumsum tulang gitu ya. Tergantung kita mau nyari apa. Screening apa? Diagnostik kan gitu kan? Kalau kita bilang tadi HIV reagen 1 tadi untuk screening, sensitivitas tinggi, berarti idealnya yang tinggi juga adalah NPV atau PPV. NPV. Sehingga sensi dan NPV idealnya tinggi ketika kita mau merule out. Kalau mau merule in, PPV-nya tinggi, spesifisitas tinggi, gitu ya. Belum ujian, baru contoh. Ya, kalau sudah mau menyerah juga nggak apa-apa sih. Mana yang nah, ini orang jawabannya next slide. Jawab benar. Mana yang lebih bagus untuk rule in? PSAD. Rule in yang merah apa hijau? hijau. Kenapa? Karena SN-nya, SP-nya lebih tinggi. SP sama PPV-nya lebih tinggi. Rule in adalah kita lihat ini gitu ya. Ya, oke. Rule out berarti ini ya. Berarti kalau nanti pada pasien dengan kecurigaan CA prostat dari studi ini, saya bisa yakin kalau PSA density-nya itu low gitu ya, maka enggak CA prostat begitu. Itu namanya ruling out. Oke? Ya, sudah betul. Berarti sudah kompos mentis. Bagus. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Sehingga pentingnya kalau nanti teman-teman mengujikan PSA density tadi misalnya untuk rule out gitu ya, ternyata di sana angka kejadian kansernya itu tinggi. Kalau di Indonesia ternyata angka kejadian prostatik kansernya rendah, sehingga kita harus hati-hati dan harus menghitung ulang PPV dan NPV berdasarkan prevalensinya kita. Oke, jadi bisa kamu adaptasi tapi kamu hitung lagi. Sensi dan spesinya diambil, kamu kalikan angka prevalensi, masukkan ke rumus ini, kamu dapat PPV dan NPV dari populasi. Oke, contohnya kita lihat ini. Atau 2 kali 2 pada prevalensi 1% ya. Nih, 100 per 10.000 ya. Beda dengan prevalensi 5%, maka dia akan meningkat. Sehingga PPV-nya aja akan bergeser dari 17 jadi 51. Semakin tinggi prevalensi, maka seharusnya PPV akan semakin meningkat. Begitu. Jadi kalau kamu cari studi, loh ternyata dia PPV-nya rendah kok, tapi di tempatku prevalensinya tinggi, sehingga idealnya PPV dari uji ini bisa lebih tinggi, bisa lebih baik. Ya. Iya, belum selesai ya, masih ada rumus yang lain. Namanya likelihood ratio. Sekarang kita membandingkan ya, nggak cukup ternyata hanya satu aja sensi, kita bisa tandemkan lagi sensi dibagi 1 mean spesi, likelihood ratio positif dibandingkan dengan LR negatif. Mau nangis? Boleh. Nanti aja nanti ya. Habis ini masih kuliah Pak Dan tuh. Nangisnya lebih lagi habis ini. Ya sekalian ya tuh. Eman-eman tisu nih. Likelihood ratio adalah probabilitas hasil positif itu akan muncul pada pasien yang sakit. A plus C adalah populasi yang positif dari gold standard dibandingkan hasil positif muncul pada populasi yang sehat. Iya. Ya udah nanti diterima dulu ya. Yang penting sensi spesi udah tahu, NPV, PPV udah tahu. Kalau likelihood ratio negatif berarti probabilitas muncul hasil negatif pada orang sakit dibandingkan muncul pada populasi sehat. Kalau lihat dari definisi ini lebih baik yang tinggi yang mana? LR positif atau LR negatif? Baik pada screening ataupun diagnosis. Masih bersama saya, dosen saya dulu gitu, kalau ngomongin statistik itu kami juga suka gitu. Makan apa habis ini ya? Lotek itu ya,
Jadi pertanyaan saya dijawab malah mengguya-guya dong, mangan opo, aku rasa lari mangan kayak gitu kafetaria. Ayo. Lebih bagus likelihood ratio tuh lebih tinggi yang positif apa yang negatif? Positif. Positif, karena berarti kita bisa lebih percaya. Ya, RR lebih 10, RR positif lebih dari 10 semakin baik, dan likelihood ratio negatif kurang dari 1, maka tes itu semakin baik. Beda dengan predictive value, LR ini tidak dipengaruhi oleh prevalensi. Sehingga kalau dari datanya sudah ada likelihood ratio, teman-teman mau mengadaptasi pemeriksaan tersebut di populasi teman-teman, silahkan melihat nilai likelihood ratio. Iya, coba senam dulu ya, digoncang-goncang dulu biar mengalir semua pemikirannya itu. Tadi saya bilang NT pro BNP tadi ada yang bisa namanya high sensitivity dan high specificity, ya. Sorry Pak Malik. Di sini tujuannya adalah kita untuk mencari di titik mana kita bisa membedakan orang sakit atau tidak sakit, ya. Contoh ini, misalnya ini adalah untuk gula darah sewaktu untuk diujikan pasien ini DM atau tidak DM. Ya, curve-nya itu idealnya adalah semakin naik ke kiri. Ya. Semakin angkanya itu mendekati 1 dan area di bawah curve-nya itu semakin besar, maka dia semakin baik untuk mengukur akurasinya. Ya, karena kalau dia ke atas ini berarti sensitivitas mendekati 1 dan false positive rate-nya adalah 0. Semakin dia sensitif tadi dan false positive rate-nya mendekati 0, maka kan dia semakin bagus dong. Belum sabar ya. Nah, ada berbagai macam ya. Ketika nanti lihat ROC seperti ini, cari area under the curve-nya. Ya kan sering. AUC-nya dicari, ya kita bisa interpretasikan dari ini. Kalau AUC-nya 0,5, berarti kan nggak ada bisa membedakan dia positif atau negatif. Ya, jadi begini, garisnya begini. Tapi kalau dia semakin mentiung ke atas ya, berarti area under the curve-nya yang tercover semakin banyak. Maka dia punya kemampuan bisa kita interpretasikan seperti ini. Uji diagnostik akan semakin baik kalau area under the curve-nya mendekati 1 ya, atau di atas 0,8, kita sudah bisa bilang dia kemampuannya baik. Di satu titik tertentu ini nanti kita bisa mencari ya, mana cut off yang paling bagus sensi dan spesinya. Contoh, misalnya di sini ternyata spesifisitasnya 1 tapi sensinya 0. Atau di sini sensitivitasnya 33% tapi spesifisitas 100. Mungkin cut off yang dipakai di sini ya, dia bisa bagus untuk mendiagnosis. AUC-nya pasti tinggi. Begitu ya. Bukan berarti kita memaksimalkan keduanya, tapi harus tadi prefer yang mana. Kalau darah rutin tujuannya untuk sensitivitas ya kita kejar ya. Atau tadi HIV ya kita cari yang sensitivitas tinggi dulu. Atau misalnya tadi tingginya risiko komplikasi, cari yang sensitivitasnya tinggi dulu, misalnya anak gitu ya. Kemudian kalau yang perlu biaya besar atau misalnya penyakit yang kronik gitu ya, atau sudah dilakukan penapisan di awal dan berisiko besar, kita pilih yang spesinya tinggi. Tapi kalau keduanya sama aja deh, saya cuma mau propose uji baru ya, kita bisa pilih keduanya ya. Caranya adalah menghitung Youden Index. Youden Index itu dicari ya dengan rumus. Jadi cut off-nya itu didapatkan dari dihitung yang hasilnya paling tinggi. Sabar, saya sudah bilang Pak Dan, nanti tunggu sebentar ya. Mendekati 1, maka dia adalah cut off yang optimal. Jadi misalnya tadi 0,5 cut off-nya NT pro BNP 300 tadi ya, dan 10.000 tadi, dia pasti ada pada Youden Index yang berbeda. Oke, nanti bisa tolong dibaca lagi. Tidak hanya satu metode ini, tapi banyak metodenya untuk menentukan cut off. Sehingga nanti teman-teman bisa berpenelitian ya, menentukan uji, boleh nyari cut off, boleh nyari sensi spesies suatu uji. Terutama nanti misalnya kita telah dari EBM ya. Ini nanti bisa dibaca, akurasi tadi sudah kita jelaskan. Dan kalau kita mau appraise jurnal,
yang utama adalah teman-teman membaca ini. Apakah ada pembanding yang sifatnya blind dan independen? Jadi tadi misalnya pasien dengan ICT itu pasti juga diperiksa apusan darahnya. Atau ADP, jangan-jangan tidak semua dilakukan pemeriksaan ferritin soalnya mahal gitu ya. Jadi kan itu menjadi bias. Dan apakah hasil ujinya tadi divalidasi di grup yang lain, jadi tidak hanya pada satu kali populasi saja. Ini utama untuk menentukan validitas. Importance ya tadi yang kita bahas dari awal itu adalah kepentingan dari hasil uji. Dan yang terakhir, apakah bisa kita aplikasikan, ya? Apakah available, affordable, akurat, similar untuk pasien kita dan pasien dalam penelitian tersebut, gitu ya? Take home message-nya ada 5: sensitivity out, specificity in. This can be affected by disease prevalence. Likelihood ratio lebih dari 10 lebih bagus, yang negatif kurang dari 1 bagus. ROC, area under the curve-nya idealnya adalah mendekati 1, ya. Dan kalau critical appraisal ada 3 komponen: validity, importance, applicability. Referensi, ya, buru-buru kan, makasih deh.